peristiwa demi peristiwa harus dilalui bangsa Indonesia. Peristiwa G30 SPKI seakan menjadi sebuah harga mahal yang harus dibayarkan untuk menyempurnakan kemerdekaan bangsa ini. Monumen Pancasila Sakti berdiri untuk menyadarkan para generasi muda atas jasa para pahlawan revolusi. Saat ini saya sedang berada di ruangan pakaian dan bekas darah. Ruangan ini menjadi bukti bahwa pahlawan revolusi harus menanggung sejumlah siksaan fisik demi tetap tegaknya ideologi Pancasila di atas bumi pertiwi. Peristiwa sejarah G30S tidak akan pernah terkubur di hati bangsa Indonesia. Pentingnya mengingat kembali peristiwa itu tak luput dari rasa hormat kita kepada para pahlawan yang telah gugur. Atas dasar itu, Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, menggagas ide untuk mendirikan Monumen Pancasila Sakti untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur atas peristiwa kelam tersebut. Pembangunan monumen ini dimulai pada Agustus 1967 dan diresmikan pada 1 Oktober 1973 yang berlokasi di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di dalamnya terdapat bangunan-bangunan bersejarah serta barang-barang peninggalan dari masa pemberontakan G30S. Seperti bangunan yang bernama Rumah Penyiksaan, bangunan rumah tua Pos Komando TNI Angkatan Darat, serta berbagai patung yang merupakan penggambaran kekerasan atas tragedi G30S. Di area monumen juga terdapat satu sumur tua yang menyimpan sejarah pahit bangsa Indonesia. Sumur tua itu merupakan tempat menyimpan 7 jenazah pahlawan revolusi. Jadi ada macam-macam. Jadi pertama konteksnya adalah tadi permusuhan antara atau rivalitas politik antara PKI dan tentara itu ada, dan juga kedua waktu demokrasi terpimpin juga ada konteks bahwa waktu itu ekonomi kita juga buruk. Jadi waktu itu ada hyperinflation, inflasi kita tinggi, terus keadaan politik menjadi tidak menentu kan karena itu. Dan juga ketiga ada faktor Soekarno sendiri waktu itu diisukan dia sakit, jadi sempat dirawat oleh dokter karena dokternya itu kebetulan waktu itu dokternya dari PRC dari Cina, dan disebut bahwa dia ada masalah di ginjalnya. Jadi ada concern waktu itu kalau misalnya Soekarno itu tahu-tahu tiba-tiba meninggal, jadi nanti siapa yang akan take over power gitu, siapa yang akan berkuasa, apakah nanti tentara duluan yang bergerak atau PKI duluan yang bergerak gitu. Nah, itu ada itu. Terus tentunya yang kita juga nggak boleh lupa adalah ada konteks pertentangan antara internasional, global, antara blok barat sama blok timur. Jadi blok barat itu Amerika dan blok timur itu Uni Soviet. Nah, jadi pertentangan antara barat dan timur ini atau perang dingin itu juga mempengaruhi jalannya kontestasi politik di Indonesia ini gitu ya. Jadi PKI dan tentara itu lebih banyak dekat dengan Amerika sebetulnya. Namun PKI itu bukan kalau dulu kita menganggap PKI itu dekatan dengan Uni Soviet itu salah, tapi PKI itu lebih dekatnya dengan PRC sebenarnya dengan Cina, RRC. Dua sejarawan di Amerika, sejarawan Cornell, namanya Benedict Anderson dan Ruth McVeigh. Benedict Anderson dan Ruth McVeigh menyebutkan bahwa peristiwa G30 itu adalah sebetulnya masalah internal saja gitu, masalah internal tentara gitu. Jadi tentara memang pada saat itu kita kalau menganggap waktu itu tentara belum seperti kita sekarang gitu ya, jadi hierarki dan segala macam. Jadi waktu itu masih banyak, ya itu masih belum solid karena masih muda gitu, jadi masih banyak problem. Jadi bahwa disebutkan ini adalah usaha dari perwira-perwira tertentu yang tidak puas dengan kebijakan pemimpinan pada saat itu gitu.
untuk yang keduanya. Untuk Cornell paper kurang lebih seperti itu, jadi menyebutkan bahwa itu adalah sebetulnya masalah internal angkatan darat nih. PKI sebetulnya nggak ikut-ikutan, tapi karena PKI memang melihat bahwa oh ternyata lawan politik gue lagi diserang nih, jadi dia akhirnya oh ya support yang seperti itu gitu kan. Itu sangat common terjadi waktu periode demokrasi terpimpin itu. Jadi terbalik ketiga yang sekarang sedang yang terakhir hangat itu adalah ada peran besar pihak asing dalam hal tersebut. Jadi CIA dari Amerika Serikat, Dinas Rahasia Amerika Serikat itu berperan besar dalam hal itu disebutkannya. Jadi 30 September sampai sekarang saya kira masih menjadi ya ini trauma yang bekas gitu ya. Trauma yang bekas jelas satu, karena direct konsekuensi dari 30 September itu adalah ya ada penggantian rezim, Soekarno turun, Soeharto muncul. Namun yang paling penting adalah adanya pembunuhan secara massal terhadap anggota PKI, orang yang dianggap simpatisan PKI atau orang yang dianggap PKI gitu. Itu kan tiga yang berbeda itu. Jadi sangat dan itu bahkan angkanya pun buat pembunuhan massal itu masih belum ada konsensus, belum ada kesepakatan sebetulnya angkanya berapa banyak yang mati. Iya, mungkin saya kira sampai sekarang ini si hantu dari masalah 30 September itu masih sangat mudah ditemukan gitu ya, terutama kalau misalnya periode mau elections, mau pemilihan umum gitu ya, atau mau pilkada. Karena biasanya jadi salah satu stigma yang dicap pada saat itu oleh Orde Baru dan mereka yang tidak suka dengan PKI ya, itu adalah semua komunis itu ateis. Jadi setiap kali ada masalah apapun yang menyentuh politik agama di Indonesia, biasanya itu akhirnya dimunculkan counter naratifnya adalah bahwa oh dia PKI nih, ini PKI nih, atau ini ada bahaya laten PKI, awas kemunculan PKI baru. Saya start dari cara berpikir historian dulu ya, cara berpikir sejarawan. Jadi sejarawan itu kalau dia bekerja itu ada 4 fase. Jadi paling pertama itu adalah fase pengumpulan sumber atau heuristik. Jadi sumber itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya kita pengen tahu tentang let's say Perang Vietnam gitu ya, berarti kita mesti lihat nih, cari buku-bukunya atau cari arsip-arsipnya, cari jurnal-jurnalnya, apapun lah gitu ya tentang Perang Vietnam banyak-banyakkan dulu. Nah itu dikumpulkan dulu pertama. Sebetulnya ini tahap riset ya sebetulnya ya. Nah terus kedua itu setelah itu dan ini yang menurut saya sebetulnya paling penting, itu adanya tahap kritik sumber atau source criticism. Jadi harus dikritik, dilihat sumbernya, oh siapa yang nulis, kenapa dia nulis itu, dan waktu itu konteksnya tahun segini berarti dia menulis itu kenapa gitu. Let's say misalnya buku tentang 65 tapi munculnya di Indonesia tahun 70-an, kenapa bisa terbit? Ya berarti kan itu sudah melewati sensornya Orde Baru misalnya gitu. Nah, itu kan salah satu dari bentuk kritik gitu ya. Kalau untuk museum in general sendiri, menurut saya itu yang paling penting memang museum itu harus terus ya pertama harus terus ada funding ya, harus ada pendanaannya. Kalau nggak pendanaannya cuma harus terus, menurut saya sih harus terus kreatif ya. Jadi misalnya kalau di Jepang itu sekarang a lot of the museum kereta api itu ya, train museums, karena mereka kan senang sekali dengan kereta api ya kalau di Jepang. Jadi mereka itu banyak perusahaan-perusahaan ini kereta api. Jadi museum kereta api itu bukan hanya JR punya, jadi bukan hanya KAI punya gitu ya. Itu dialihfungsikan untuk banyak hal gitu ya. Jadi lot of events ya, mungkin dengan logika yang sama seperti Gedung Arsip Nasional yang dilakukan Gedung Arsip Nasional gitu ya. Jadi akhirnya dari situ mereka dapat funding dan akhirnya buat preserve gitu kan. Dan menurut saya Gedung Arsip Nasional yang di Jalan
Gajah Mada itu ya, Gajah Mada kan ya, iya dekat Harmonis itu. Ya Gajah Mada itu menurut saya itu salah satu ya metode yang cukup smart gitu ya untuk kayak, jadi akhirnya mereka punya funding. Semakin sensitif kita terhadap a lot of these things gitu ya, itu jadi semakin inilah ya, jadi semakin aware dengan ya apa yang kita punya gitu. Dan especially kalau misalnya ditambah kita juga melihat sejarah negara-negara lain gitu, apalagi di Asia Tenggara. Jadi kita bisa melihat bahwa oh ya Indonesia mungkin bukan, it's not the greatest country in the world, cuman saya setelah melihat oh ya sejarah Amerika gitu juga, ternyata sama aja ternyata kayak gitu. Jadi manusia juga gitu di mana-mana. Pada akhirnya kan gitu. Saya rasa itu jadi penting, maksudnya untuk makin banyak kita membaca, dan ini nggak hanya sejarah ya, jadi fiksi juga sangat-sangat penting ya, sastra namanya. Ya semakin kita jadi humanis ya, masyarakat menurut saya harusnya masyarakat jadi lebih lebih adem lah mungkin singkatnya, cuman ya lebih gitu, itu penting. Dulu kita pernah punya tradisi kayak begitu gitu ya. Ya untuk pengaruh barat juga, cuman menurut saya itu penting karena kita kalau nggak nulis, bahkan ini buat saya pribadi ya, buat kita pribadi, kita tuh kalau nggak nulis kita tuh biasa kan ide kita aja kan bisa lupa kan, buat ide kita sendiri kan kalau kita nggak nyatet. Nah bayangin kalau misalnya ide kita sendiri aja kita lupa kalau kita nggak nyatet. Nah berarti kalau misalnya gimana caranya kita bisa, misalnya ada ide yang penting dan kita harus sampaikan ke generasi berikutnya atau orang lain, kalau kita nggak nyatet terus siapa jadi yang nyatet? Jadi itu sangat penting gitu catatan. Menulis itu penting, itu pertama ya. Dan kedua juga kita harus lebih menghargai kira catatan-catatan itu gitu, bukan hanya catatan kita aja tapi dari catatan generasi sebelumnya. Jadi arsip atau koran, let's say dulu itu saya masih zaman itu masih ngalamin itu zamannya kita bikin clipping dari koran gitu, kita harus collect, dan itu sampai sekarang masih kepake ilmunya karena saya sejarawan. Mungkin teman-teman yang lain yang researcher juga mungkin harus menggunakan gitu juga. Jadi clipping dan organizing itu penting karena dari situ akhirnya kita bisa nyari, itu tuh gampang gitu. Dan buat preserving information itu sangat penting, dan itu adalah satu hal yang orang-orang mungkin menurutku ya di barat lebih seneng gitu ya. Jadi kayak especially Belanda itu lumayan gila mereka kalau masalah arsip gitu ya, karena mereka negaranya kecil, orangnya sedikit, dan mereka jadi cuman ininya ke situ gitu ya, jadi fundingnya juga banyak situ kebetulan. Tapi itu penting tradisi seperti itu yang ya generasi muda harus ya banyak baca, nulis itu seperti itu. Di antara heningnya pepohonan karet di sekitar Lubang Buaya, saat ini kita berada tepat di depan Monumen Pancasila Sakti. Monumen yang menjulang tinggi ini didirikan untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada 30 September 1965. Peristiwa tragis ini menjadi pukulan berat bagi bangsa ini, dan Monumen Pancasila Sakti hadir sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan ke-7 Jenderal TNI yang menjadi korban pada masa itu. Di komplek ini terdapat bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu dari peristiwa G30S. Hal ini membawa kita kembali kepada atmosfer saat peristiwa kelam ini terjadi. Momen memilukan tersebut dipresentasikan melalui patung-patung replika yang menghiasi komplek monumen. Dalam perjalanan menyusuri komplek Monumen Pancasila, kita dapat melihat sumur yang menjadi lokasi pembuangan jenazah para jenderal yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Bagaimana mungkin perjalanan tragis mereka berakhir pada sebuah sumur tua yang tidak layak menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi para pahlawan revolusi. Di dalam komplek ini, kita juga dapat melihat Panser PCMK-2 Saracen yang mengangkut jenazah ke-7 jenderal dari Lubang Buaya ke Rumah Sakit TNI AD Gatot Subroto untuk dilakukan visum dan sekaligus menjadi pengantar ke-7 jenderal ke tempat pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.
Panser ini juga ikut berpartisipasi dalam penyerangan melawan PKI di Lanut Halim Perdana Kusuma serta di Lubang Buaya. Sebagai generasi muda penerus bangsa, sudah sepatutnya kita untuk menghargai jasa para pahlawan revolusi. Monumen Pancasila Sakti diharapkan mampu menjadi sebuah pengingat bagi kita untuk mewarisi jasa para pahlawan revolusi dalam menjaga Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa kita.